Selamat sore teman-teman dan Miss Mary juga. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Konflik dalam Organisasi, Performansi Kerja dan Produktivitas Organisasi. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hendri Candi, NPM 2018 112162, Prodi Manajemen. Untuk itu, dalam memulai presentasi pada sore hari ini, kita panjatkan puji syukur pada Yang Maha Esa karena bisa memulai presentasi pada hari ini nih. Untuk itu, kita akan memulai presentasi pada hari ini. Konflik dalam organisasi, performansi kerja, dan produktivitas organisasi. Hakikat konflik. Konflik organisasi adalah mencangkup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Itu menurut Stoner, J.E.V. dan Freeman, R.E. tahun 1994. Kedua, perilaku konflik dimaksud adalah perbedaan kepentingan atau minat, perilaku kerja, perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi. Menurut Luthans tahun 1985. Yang ketiga, konflik organisasi adalah perbedaan ide atau inisiatif antara bawahan dengan bawahan, manajer dengan manajer, dalam mengorganisasikan kegiatan atau disebut juga coordinate activities. Itu menurut Walton R.E. tahun 1987. Ciri-ciri organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya. Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antar individu atau kelompok. Yang kedua, terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam mengapsirkan program organisasi. Yang ketiga, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. 4. Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Kelima, adanya perbedaan dalam pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas inisiatif atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Next, eksistensi konflik. Pandangan tradisional menganggap konflik sebagai peristiwa negatif dan berusaha untuk meniadakan konflik. Sedangkan pandangan baru menganggap konflik tidak dapat dihindarkan karena kinerja organisasi yang optimal memerlukan konflik yang sedang. Robbins tahun 1990 mengungkap bahwa pandangan interaksi meyakini suatu organisasi yang bebas dari konflik merupakan organisasi yang statis
apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan untuk perubahan. Berikutnya, pandangan kontemporer berpendapat bahwa konflik itu baik dan harus didorong agar tetap muncul. Pandangan masa kini menganggap konflik merupakan kompetisi untuk mendapatkan penghargaan dan konflik sebagai peristiwa alami yang terjadi dalam organisasi. Pada dasarnya manusia tidak selalu jelek, akan tetapi perlu diarahkan agar dapat berprestasi dan mau bersaing. Inilah jenis-jenis konflik menurut para ahli. Menurut Pollack M. tahun 1982, jenis-jenis konflik itu seperti konflik antar kelompok, konflik intern dalam kelompok, konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan, konflik intern individu untuk mencapai cita-cita. Menurut Sukanto S. tahun 1981, jenis-jenis konflik itu sebagai berikut: konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat, konflik berskala internasional antar negara. Next. Menurut Handoko TH tahun 1992, jenis-jenis konflik itu dikemukakan yaitu konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar individu dengan kelompok, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Menurut Cummings tahun 1980, konflik manajer linier dengan manajer menengah, konflik manajer menengah dengan manajer menengah, konflik manajer perorangan dengan organisasi, konflik batin pada diri manajer. Terima kasih atas partisipan yang sudah menyaksikan video presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas semuanya.